Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, jadi hari ini kami akan berbincang-bincang atau berdiskusi tentang buku ajar yang ada di bab 3, yaitu karakteristik pembelajaran di SD. Ya, Perkembangan kognitif yang mencangkup perkembangan kognitif, emosional, dan moral. ya. Baik, mulai. Aku udah baca dah sih di bab 3 tuh. Kalau misalkan bab 3 tuh ngejelasin bahwa sebelum guru merancang pembelajaran, hal yang paling penting yang harus dilakuin tuh salah satunya tuh memahami peserta didik terlebih dahulu, baik dari segi perkembangan, terus tuh profil belajar maupun konteks kelasnya. Artinya pembelajaran yang baik itu tidak ada dimulai dari metode atau media, tetapi dari pemahaman terhadap siswa sebagai subjek utama dalam proses belajar mengajar. Kalau dari aku sih itu ya, setelah aku baca. Nah, Kalau dari aku, ya sih, hal ini tuh sangat penting karena selama ini kita sering terjadi pembelajaran yang hanya fokus pada materi dan target kurikulum tanpa benar-benar memperhatikan kondisi siswa tersebut. Padahal setiap siswa itu memiliki latar belakang yang berbeda, baik dari segi kemampuan, minat, dan pengalaman belajarnya. Nah, jika guru tidak memahami hal tersebut, maka pembelajaran yang dirancang jadi biasa saja. Yang awalnya bagus secara teori jadi tidak efektif, dan ketika diterapkan di kelas hanya karena tidak sesuai dengan kebutuhan nyata siswa. Aku setuju sih, karena siswa tuh bukan objek yang bisa diperlakukan sama mereka tuh kan individu yang memiliki perbedaan cara berpikir, terus perasaan dan cara belajar. Nah, buku ini tuh negasin bahwa guru tuh tidak boleh menyamaratakan semua siswa gitu ya. ya dalam satu pola pembelajaran. Aku mau bilang, apalagi nyamain orang baru sama orang lama. Terus tuh Tetapi tuh guru tuh harus memahami kalau keberagaman itu tuh kondisi di dalam kelas yang harus direspon dengan desain pembelajaran yang fleksibel dan adil. Bagi aku, bab 3 nih ngajari bahwa mengajarkan kita tuh kalau jadi guru tuh bukan hanya soal menguasai materi ya sih, tetapi soal memahami manusia yang belajar. Jadi guru tuh hanya fokus pada materi tanpa memahami murid dia. Pembelajaran tuh jadi kaku kayak itu tidak bermakna dan hanya bersifat formalitas. Sebaliknya, jika guru memahami siswa, maka pembelajaran akan lebih hidup, lebih relevan, dan berdampak bagi perkembangan anak. iya betul. Nah, dalam buku ini kan juga dijelaskan nggak sih kalau misalkan perkembangan kognitif murid SD itu masih kuat pada tahap berpikir yang konkret, terus sehingga mereka tuh lebih mudah memahami sesuatu yang bersifat nyata, bisa dilihat, bisa dipegang, bisa diraba, terus tuh Bisa dialami secara iya, langsung. pembelajarannya itu juga harus dirancang secara bertahap gitu loh, kayak dari pengalaman konkret kan menuju pemahaman yang Abstrak. nah iya bisa saja pakai gitu. Terus tuh, guru juga tidak boleh langsung memberikan konsep yang terlalu Teori gitu dah sih. iya teori gitu, Teori-teori tapi deh. harus beri contoh gitu. Nah, contoh kayak ilustrasi, terus pengalaman belajarnya, terus tuh pengalaman belajar yang dekat dengan kehidupan sehari-hari siswa. Nah, hal tersebut tuh menunjukkan bahwa guru tuh harus mampu menyesuaikan cara mengajar dengan tahap perkembangan berpikir anak. Jika guru langsung menggunakan bahasa-bahasa ilmiah dan konsep yang abstrak, siswa tuh akan kesulitan memahami dan akhirnya kehilangan minat belajar. Oleh karena itu, penting bagi guru untuk menggunakan media, benda nyata, cerita, dan contoh yang konkret atau yang nyata agar siswa bisa menghubungkan materi dengan pengalaman yang sering mereka temui atau pengalaman sehari-hari mereka sendiri. Nah, selain itu buku ini juga
juga menjelaskan tentang KPI, beban please. kognitif atau beban berpikir siswa. Jadi itu jika tugas terlalu berat dan kompleks, itu siswa akan merasa tertekan dan tidak mampu menyelesaikan tugas dengan baik. Sebaliknya, jika tugas terlalu mudah, siswa tidak berkembang. Itu juga tidak bisa berkembang nggak sih? Jadi guru tuh harus mampu menyeimbangkan antara tantangan dan kemampuan siswa agar pembelajaran tetap bermakna dan mendorong perkembangan berpikir anak. Sedang saja. Menurut aku hal ini nih sangat relevan nggak sih dalam pembelajaran berbasis proyek, karena sering kali siswa langsung diberi tugas besar tanpa tahap-tahap yang jelas gitu. Akibatnya siswa jadi bingung, hanya kayak cuma niruin teman gitu kan, dan dia tidak memahami tujuan pembelajarannya. Padahal tujuan utama pembelajaran itu bukanlah produk akhir enggak sih, tetapi proses berpikir yang memahami siswa tuh memahami apa waktu pas dia belajar. Nah, selain Kognitif. kognitif itu ada juga perkembangan sosial emosional siswa. Nah, di sini tuh menekankan bahwa perkembangan sosial emosional siswa sangat berpengaruh terhadap keberhasilan pembelajaran. Suasana kelas yang aman, nyaman, dan saling menghargai akan membuat siswa itu lebih berani dalam berpendapat, bertanya, dan mencoba hal-hal baru. Sebaliknya, jika suasana kelas tidak aman, siswa akan takut salah, malu berbicara, dan akhirnya pasif atau tidak aktif dalam pembelajaran. Benar. Yang dibilang Hana tadi itu benar sih. Jadi tuh hal ini tuh menunjukkan bahwa tugas guru tugas kita juga ada sih kalau misalnya bicara guru itu bukan hanya menyampaikan materi, tapi itu juga membangun budaya kelas yang positif. Terus tuh guru juga harus menciptakan lingkungan belajar yang membuat siswa tuh merasa nyaman, diterima, dihargai, terus tuh tidak takut gitu. Nah, kan kadang tuh ada siswa yang takut untuk masuk sekolah gitu kan, karena tuh mungkin ada tekanan-tekanan yang lain gitu kan dari kawan ataupun dari tugas. Terus pada dasarnya kesalahan terus bagian dari proses belajar juga wajar dan harus diterima sebagai bagian dari pembelajaran. Dalam kerja kelompok sih itu tuh aspek sosial emosional ini sangat terlihat. Karena jika kerja kelompok tidak diatur dengan baik, maka siswa yang aktif akan mendominasi, sementara siswa yang pendiam akan semakin tertinggal. Oleh karena itu tuh guru tuh perlu ngatur struktur kelompok, pembagian peran, dan aturan diskusi agar semua siswa tuh memiliki kesempatan yang sama untuk berpartisipasi dalam belajar. Iya, betul lagi. Karena itu siswa yang introvert tuh bisa dibilang introvert gak sih, yang pendiam emang susah gak sih untuk berkembang? Tidak, bukan dia susah berkembang, tapi karena ya lado yang mendominasi itu dia jadi takut maju, Cok. Rasa gitu. Iya. Rasa gitu dah. Aku melihat bahwa tanpa pengelolaan sosial emosional yang baik, pembelajaran tuh menjadi tidak adil bagi siswa yang memiliki kepercayaan tinggi akan berkembang, yaitu tidak sih. Iya, betul. Terus tuh karena sementara siswa yang kurang percaya diri akan semakin dipinggirkan gitu. Sama kayak ngomongan kalian tadi. Iya sih, betul. Terus ada lagi tak? Lanjut gak sih? Nah, selain dua aspek perkembangan kognitif dan sosial emosional, ada juga perkembangan moral. Nah, moral ini menjadi bagian penting dalam pembelajaran, terutama dalam kegiatan project ya, atau kerja kelompok yang bareng teman-teman tuh. Nah, di sini siswa belajar tentang bertanggung jawab, jujur, kerjasama, dan keadilan melalui pengalaman belajar yang nyata. Nah, di pembelajaran ini tidak hanya bertujuan mengembangkan kemampuan akademik, tetapi juga membentuk karakter, sikap siswa sebagai individu dan anggota masyarakat. Iya, aku setuju sih. Soalnya kalau misalkan siswa tuh tidak dibiasakan bertanggung jawab dan tugas kelompok, maka mereka tuh akan tumbuh menjadi pribadi yang
peduli terhadap tanggung jawab bersama. Iya Terus, lagi. karena itu pembelajaran itu harus dirancang dengan sistem tanggung jawab yang jelas agar siswa belajar bahwa setiap peran memiliki arti dan setiap berkontribusi itu penting. Terus konflik yang terjadi di dalam kerja kelompok itu juga seharusnya tidak selalu dianggap sebagai masalah, tetapi dianggap sebagai bagian dari proses belajar sosial. Dengan bimbingan guru, konflik itu bisa jadi sarana pembelajaran tentang komunikasi, empati, dan penyelesaian masalah secara dewasa dan bermartabat. Tapi kalau menurut kalian kalau misalkan anak tidak mau ikut kerja sama kayak mana? Itu Misalkan nih berkelompok tapi dia tidak mau ikut berkontribusi, terus kalian kayak gimana? Ya diingatkan dong. ya itu justru pembagian kelompok yang itu dak sih yang adil gitu dak, jangan Iya. yang menonjol dengan menonjol baik gitu, harus ya gitu itulah. Harus adil sama rata. Oke. Nah, Terus apa lagi yo? Bab Tadi tiga tuh nih. kalau tidak salah di profil belajar juga nggak sih? ya Tentang profil belajar siswa yang mencakup kesiapan belajar, minat, dukungan, dan hambatan. Jadi profil ini tuh membantu guru memahami kondisi nyata siswa secara lebih utuh, bukan dengan nilai akademik tapi juga dari aspek psikologis dan sosial. penting untuk kita memahami profil belajar siswa. Nah, kita sebagai calon guru itu tidak akan mudah memberi label negatif terhadap siswa. Seperti kamu malas, kamu bodoh. Tetapi melihat siswa sebagai individu yang membutuhkan dukungan belajar yang berbeda-beda. Nah, ini sangat penting karena guru bisa memberikan bantuan yang tepat sesuai dengan kebutuhan siswa. Betul. Jadi guru harus memahami profil belajar. Nggak sih kalau misalkan gurunya tidak memahami profil belajar siswa, maka solusi yang diberikan tuh seringkali tuh tidak ada tepat sasaran gitu loh. Kayak misalkan siswa yang tidak aktif tuh selalu dianggap malas, kayak dianggap rendah gitu. Padahal sebenarnya tuh dia tuh tidak ada paham materi atau tidak ada percaya diri gitu. Nah kan terus tuh akibatnya tuh siswa justru semakin tertinggal karena tidak mendapatkan bantuan yang sesuai gitu. Oleh karena itu, analisis profil belajar ini sangat membantu guru dalam perancangan pembelajaran yang lebih manusiawi, gitu. Adil dan berpihak pada kebutuhan siswa, bukan sekedar kayak pada target kurikulum atau tuntunan akademik administrasi. Kayak gitu deh. Selain Ada juga konteks kelas dan desain pembelajaran. Ya itu tadi aku mau bilang itu sih. ya selain siswa tuh konteks kelas tuh juga jadi faktor penting nggak sih Iya. dalam desain pembelajaran. Iya. Karena kondisi sekolah, fasilitas umum, terus jumlah siswa, budaya sekolah, terus lingkungan itu semuanya mempengaruhi proses belajar mengajar. Karena pembelajaran yang baik itu harus disesuaikan dengan kondisi nyata Ya, betul. agar dapat berjalan secara efektif. Pembelajaran yang berhasil di satu sekolah itu belum tentu berhasil di sekolah yang lain karena kondisi kelas dan siswa yang berbeda. Oleh karena itu guru tidak bisa hanya meniru metode yang lain, tetapi juga harus mampu menyesuaikan dengan kondisi yang akan mereka hadapi. Betul. Kelas juga membantu guru merancang pembelajaran yang yang bisa dilaksanakan lah. Terus tuh dengan memahami kondisi sarana juga ada secara prasarana, terus tuh waktu belajar, terus karakter siswa. Guru dapat membuat pelajaran yang lebih terencana dan tidak bersifat menekan atau memaksa. Menurut aku desain pembelajaran yang baik tuh desain yang fleksibel gitu lah sih, adaptif dan responsif terhadap kebutuhan siswa dan kondisi kelas, bukan desain yang kaku dan seragam untuk semua situasi gitu. Ya. Betul. Iyalah kan fasilitas setiap sekolah beda-beda ya kan. Jadi kayak ada di sekolah ini kita nengok, oh dia pakai metode ini, siswanya berhasil, dapat juara, dapat
siswanya yang tidak mampu, makanya kita tuh harus menyesuaikan dengan fasilitas dan keadaan siswa yang ada di sekolah tersebut. Apa ya? Itu makanya dibilang karakter peserta didik itu menjadi fondasi dalam pembelajaran. Yang di sana guru tidak hanya berperan sebagai penyampai materi atau pelajaran, tetapi sebagai perancang pengalaman belajar yang memperhatikan perkembangan siswa. Nah, perkembangan tadi meliputi kognitif, sosial emosional, dan juga moral. Moral. Pembelajaran yang baik itu lahir dari pemahaman siswa dan pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan. Ngapa kalian biarin aku sendiri? Iya itulah. Sabar, aku lagi memikirkan kata-kata yang mau diucapkan. Terus sudah, misalkan kayak ada kasus seorang anak yang apa orangnya itu tidak dengar GPR, itu kan moralnya juga gak sih? Maksudnya kan kayak apa ya? Terus sebagai calon besok kayak harus apa nggak misalkan tidak mau. Kita harus denger dia itu gas. Ya itu kita sebagai calon guru itu harus ngasih tahu belajar. gak sih? Harus ngasih tahu. Iya dari Harus karakteristik kita tanya peserta aku didik tidak nih. mau gitu. Terus juga kita kayak ada kasih hukuman gak sih dia kayak misalnya tegak di apa depan kelas, supaya dia tuh kayak apa yo? Kayak kayak dia tuh bukan takut sih, tapi tuh mengajarkan dia tuh disiplin dan tanggung jawab, karena itu kan tugas dia gitu. Nah, Iya. Ya, kita itu juga gak sih, gak bisa langsung kayak ya kita harus tahu juga yo sih. ngambil Yo. itu mah konyol. Kita penting belajar karakteristik peserta didik. Tidak kita ambil keputusan berdasarkan yang kita mau. Hukum dia, bilang dia pemalas ini itu tuh tidak. Makanya kita belajar ini tuh Kita untuk harus memahami tahu siswa. dulu berarti ya, alasannya. Memahami siswa. Kita tidak bisa nengok dari luarnya baik. Betul. Kalau kita tidak belajar karakteristik siswa itu, kita lebih kayak menghakimi sendiri tidak sih apa pendapat yang ada. Kita nengok dia malas buat tugas, kita cap dia pemalas ini itu, kita cap dia ini. Tapi kalau kita belajar karakteristik itu kita jadi tahu, oh dia malas tuh karena ini. Setelah apa ya? Kita jadi kenal sosial emosional dia juga. Setelah berarti kesimpulannya dari karakteristik nih berarti kita harus mengetahui dulu karakteristik siswa ini, alasannya itu apa, bukan itu. Gitu. Kalau misalkan dari segi kognitif pengetahuan siswa, karena siswa ini apa ya, siswa yang diam-diam itu juga kadang melakukan itu juga gitu, pemalas dah, katanya dia tidak pintar ya kan. Kadang karena di SD itu ada yang mendominasi pintar, jadi yang lain tuh udahlah. Jadi kayak malas Males, sama iya kayak malas kayak udahlah mungkin aku jadi gak percaya diri Iya. gitu. Nah dia juga takut gak sih? Di SD itu kan juga sering ada label anak emas gitu. Nah Iya. ya udahlah, kalau dia udah pintar jadi yang lain untuk apa mendominasi lagi. Terus Orang juga tua kalau aduh. jadi terus juga kalau dia emang gurunya kayak misalkan anak yang pintar juara satu itu terus misalkan yang disuruh itu coba lah Adil, coba kan? lah adil, suruh murid yang belum pernah ataupun kayak gimana gitu kan untuk menjawab ataupun untuk maju ke depan gitu. Maksudnya tuh rato gitu gak sih? Nah, kan di Dan- dalam bab 3 tuh ada kasus tuh gak sih? Di dalam bab 3 tuh. Nah, jadi kan dari pembahasan kamu tadi kita ambil nih contoh kasus di kelas 5 SD. Saat guru buat project misalnya kampanye hemat air. Kegiatannya tidak menarik gak sih? Cuman tetapi banyak siswa yang pasif dan tidak mau berbicara. Hasil kerja kelompok juga cenderung asal dan saling meniru. Nah, Menurut aku menurut ya, kamu kayak mana? menurut pendapat aku masalah ini tuh bukan kayak soal kemampuan berpikir murid baik sih, bisa jadi kayak murid tuh bingung harus mulai dari mana, terus mereka juga tidak diberi panduan yang jelas. Contohnya kayak kita dikasih tugas tuh tidak tahu arahnya kemana, tidak dikasih panduan yang Yes, tidak jelas. betul. Dan akhirnya kita tuh jujur kita tuh stres, ngasal bukan ngasal sih, tapi tuh kayak mengira penting gitu nah. Terus bagian dari curhat sih.
pandang dari sisi sosial emosional, itu siswa mungkin merasa nggak percaya diri untuk bicara, atau bisa jadi juga suasana kelompok yang tidak aman sehingga hanya 1 atau 2 siswa yang aktif. Nah, ini membuat siswa yang lain itu memilih diam. Tidak 2 orang yang mendominasi tadi udah ada di kelas, jadi udah yang lain diam aja gitu. Kalau Calvin, menurut kau? Apa? Kalau aku sih dari sisi moral kayak itu nah, tanggung jawab kelompok juga lah sih. Iya, Belum betul. terbentuk dengan baik. Ada siswa tuh yang bekerja, ada yang cuman ikut nama gitu. Juga menunjukkan kurangnya pembagian peran atau kayak dan aturan kerja kelompok gitu nah. Jadi kasus ini tuh nunjukin gak sih bahwa masalah pembelajaran tuh biasanya tidak berdiri sendiri. Jadi masalah kognitif, sosial emosional, dan moral itu saling berkaitan. Karena itu guru tidak boleh langsung kayak tadi menyimpulkan bahwa siswa itu malas. Iya, guru juga harus menyimpulkan data terlebih dahulu sih, kayak ngamatin aktivitas murid itu dan lihat proses kerja kelompok tersebut. Dengan data yang ada, guru tuh kayak bisa tahu masalah sebenarnya itu bukan cuma masalah menilai dari hasil akhir gitu. Selain itu, guru juga perlu menyiapkan dukungan sejak awal seperti panduan kerja dan pembagian tugas. Nah, ini tuh bisa membantu siswa lebih terarah. Siswa tidak bingung dan saat mengerjakan tugas proyek. Dengan desain yang tepat, proyek tidak hanya menghasilkan produk, tetapi juga menghasilkan pembelajaran yang bermakna. Siswa belajar berpikir, gitu, bekerja sama dan bertanggung jawab. Gitu sampai. Jika menghadapi kasus seperti ini tuh jadi itu yang perlu diperbaiki, guru tuh perlu memperbaiki desain pembelajarannya gak sih? Lalu misalnya dengan memberikan tahapan kerja yang jelas dan tujuan yang sederhana, itu tuh membantu siswa memahami apa yang harus dilakukan gitu. Itu betul juga kan. Betul. Guru juga bisa mengatur struktur kelompok gitu, nah seperti kayak pembagian peran atau aturan diskusi. Dengan kayak gitu tuh siswa tuh jadi punya tanggung jawab dan tidak hanya ikut-ikutan gitu. Dukungan belajar juga penting sih. Iya sih, benar kayak yang Hana tadi bilang kan, dukungan belajar tuh. Kayak contoh, panduan dan bimbingan bertahap kayak gitu. Ini juga membantu siswa yang masih bingung, jadi siswa tuh tidak merasa ketinggalan gitu. Nah, dengan pendekatan ini, itu tuh pembelajaran bisa jadi lebih terarah dan adil. Semua siswa punya kemampuan dan kesempatan untuk belajar dan berkembang. Nah, proyek bisa menjadi sarana belajar yang baik, bukan sekedar hanya memberi tugas saja. Jadi guru itu harus serba bisa, adil, sabar, kan? Iya. Harus sabar dong. Terus tuh Iyalah, guru tuh gak boleh tahu sekedar ngasih tugas baik. Kan harusnya ngajar, membuat pembelajaran yang bermakna, betul, yang membuat siswa merasa adil, merasa aman. dihargai, terus siswa tidak tertekan, terus siswanya gak jadi stres juga ya. Nah, kebanyakan kan guru kayak ya udah jadi guru ngajar kayak ngajar tuh tidak sedalam Iya, itu loh, artinya kayak ngasih tugas ngajar. juga, Nah, ngajar. padahal kalau dipikir-pikir ngajar tuh artinya dalamnya loh. Ngajar itu bukan sekedar ngajar materi. Banyak tahu Banyak yang yang diajarin, terutama guru siswa sekolah dasar, karena anak-anak tuh masih polos gak sih, maksudnya belum terkontaminasi sama hal-hal yang busuk. Belum merasakan kerasnya dunia. Aduh, bun hidup. Maka dari SD itu kita diajar dari segi moral, dari sosial juga, terus tuh Pahami emosional. Jangan deh dulu emosi. Social emotional.
mengatur emosi, bisa bersosialisasi. Yes, betul. Iya, dan punya moral, apalagi didik anak zaman sekarang. Terus Moral tantangan kita ya juga guru sih, juga ya. harus jaga moral enggak sih? Masa iyo age gurunya ngato ya anak muridnya pakai Jaga bahasa moral. kasar, Iya. pakai bahasa kasar misalnya woi. Pakai Woi be, tidak kayak yo kayak pasti ada enggak sih di beberapa sekolah dusun. Aku Di beberapa sekolah dicarutin dusun. guru. Nah, iya pakai kata-kata kasar yang dusun banget itu. Nah, Woi, tahu tidak kenapa aku dicarutin guru? Karena kan anaknya sekolah di satu SD yang sama dengan aku, kebetulan satu kelas. Jadi pas ujian anaknya bawa kalkulator. Aku aduin lah ke wali kelas waktu itu. Ketahuan sama mamanya kalau aku yang ngaduin anaknya. Lah aku dicarutin langsung dikata-katain. Kau dia ngatain gitu kan kayak merusak mental. Nggak ada moral juga lagian sampai sekarang. Aku udah besar, lah umur 19 masih aku ingat siapa gurunya yang ngatain aku. Lama loh anak SD tuh kayak bermakna nian gitu yang dikatain tuh aku kalau ketemu udah aku salam. nah itu. Kok beda kan lama lama nian kena di hati aku lama sampai sekarang aku masih ngenang dikata-katain jahat. Itu guru ada moral tuh. Nah, iya. Tuh aku udah ngatain aku masih bermoral dulu. Sekarang juga. Nah, jadi jangan mentang-mentang kau digituin lagi kau pula besok waktu Iya, sekolah. balas dendam. Nah itulah aku kuliah untuk memperbaiki sistem tersebut supaya anak didik aku tuh peserta Jadi didik generasi aku, emas, bukan generasi cemas. nggak ngerasain hal yang sama yang kayak aku rasain. Iya. Jujur itu sakit. Iya. Aku Tapi lah ini- banyak ngalamin. Tapi ini bukan soal masalah. terus nih pendekatan disiplin itu di kelas tuh juga mempengaruhi suasana belajar gak sih? Kayak disiplin tuh tidak selalu harus soal dihukum dengan hukuman. Disiplin juga bisa dibangun dengan lewat kesepakatan dan aturan bersama gak sih? Betul, iya. Jika murid itu dilibatkan dengan membuat aturan di kelas gitu, pasti mereka tuh dak sih aku lebih mau mematuhi karena mereka tuh merasa memiliki tanggung jawab, kelas menjadi tertib, terus tanpa adanya tekanan kalau misalkan dikasih aturan. Disiplin positif membantu siswa belajar mengontrol diri juga, bukan karena takut hukuman, tetapi karena sadar aturan itu penting. Ini membentuk karakter siswa juga, karakter itu. Nah biasanya dengan disiplin yang positif itu suasana kelas bisa jadi lebih nyaman, aman, terus hubungan guru sama siswa juga jadi lebih baik. Nah pembelajaran itu juga menjadi lebih kondusif dan terstruktur. Terus kreatif juga sih, kreativitas tuh dalam pembelajaran tuh juga penting untuk perkembangan siswa. Jadi karena pembelajaran yang monoton itu buat siswa jadi cepat bosan nggak sih? Iya. Terus jadi guru tuh harus perlu variasi kegiatan belajar. Kegiatan apa tadi kan kau bilang apa? Kegiatan kreatif. Nah, kegiatan kreatif juga dapat membantu guru untuk bukan membantu guru, apa membantu siswa untuk mengekspresikan diri mereka. Mereka tuh bisa belajar lewat dari gambar, cerita, terus ada permainan yang membuat suasana belajar itu menjadi menyenangkan. Kreativitas juga melatih cara berpikir siswa karena belajar mencari solusi tidak cuma hanya menghafal jawaban. Dengan pembelajaran kreatif siswa lebih aktif, kelas menjadi kayak hidup, seperti proses pembelajaran menjadi lebih bermakna gitu. Terus apa lagi menurut kalian yang perlu diperhatikan di sekolah? Kepemimpinan siswa ada sih. Soalnya kepemimpinan siswa juga perlu diperhatiin sebab siswa perlu diberi kesempatan untuk memimpin kegiatan. Nah, tidak hanya guru yang selalu mendominasi, mengatur. Misalkan kayak contohnya ketua kelas gak sih? Kan ada tuh di sekolah tuh ada kayak ketua kelas. Siapa yang ini? Catat. Ingat gak sih? Iya, siapa yang keluar, siapa yang ribut, catat. Nampak gigi catat.
Iya, kamu pernah nggak kayak gitu? Iya, pernah. Nah, Mbak Gigi Betul, catat bilang Hani tadi tuh kan apa kepemimpinan siswa contohnya kayak tadi kan. Terus dengan perannya adanya kepemimpinan siswa tuh jadi belajar lebih bertanggung jawab lagi. Mereka tuh belajar kayak bisa mengambil keputusan, dan ini tuh juga bisa melatih diri mereka itu menjadi mandiri gitu loh, anak yang mandiri. Kepemimpinan tadi itu juga melatih itu tidak sih kemampuan komunikasi siswa. Iya, betul. Mereka tuh belajar berbicara dan mengatur teman. Ini penting sih untuk kehidupan sosial. Berarti maksudnya ada ini ya, sosial emosional. Iya. Sekolah juga menjadi tempat belajar kepemimpinan, bukan hanya tempat belajar akademik. Siswa berkembang secara menyeluruh juga nggak sih jadinya. Iya, Jadi nggak cuma akademik based. akademik banyak sekolah tuh. Misalkan siswanya bisa main bola, ikutilah lomba bola. Ini Terus apa lagi ya tentang kayak kan banyak nih siswa. Kamu dengar gak sih kasus yang itu tuh yang ada siswa SD tuh yang bunuh diri? Gara-gara kan dia udah dibeli pensiun sama orang tua. Iya, iya, ada. jadi kayaknya itu kesehatan mental nggak sih? Iya. Kesehatan mental. Kesehatan mental siswa tuh juga mempengaruhi proses belajar sih, karena siswa yang tertekan tuh sulit belajar nggak sih, jadinya sulit fokus gitu lah, sulit untuk fokus belajar. Terus kondisi emosi itu kan sangat berpengaruh nggak sih pada proses pembelajaran, pada prestasi, pada aktivitas, semua aktivitas tuh selalu aku terganggu kalau kita punya mental kita terganggu, misalnya atau mental kita lagi breakdown. Nah, Kita iya kayak kami pun mahasiswa juga kalau mental lagi itu tuh setiap hari gak sih mental kena, setiap bangun tidur be rasanya setiap bangun tidur rasanya kayak panic attack gitu kan. Terus juga apa ya, guru tuh perlu peka juga gak sih terhadap perubahan sikap siswa itu, siswa yang tidak takut diejek atau dihaki apa namanya tuh siswa kalau siswanya terlihat murung Iya, atau kayak itu berbeda kan. lah dari hari biasanya enggak sih, dia kayak harus lebih peka. jadi itu tuh harus diperhatikan enggak sih? Harus ditanya juga sih ya, ditanya juga kenapa ya anak ini nih hari ini berdiam. Iya, Gitu. betul. Jadi jangan diabaikan saja sebelum dia bunuh diri. Dengan kondisi mental yang baik, siswa menjadi lebih siap belajar. Terus mereka lebih tenang dan percaya diri. Nah, selanjutnya itu ada tentang keadilan dalam pendidikan. Nah, keadilan dalam pendidikan ini bukan berarti semua siswa diperlakukan sama, tetapi setiap siswa mendapatkan apa yang mereka butuhkan. Itu prinsip penting dalam pembelajaran. Jangan samain. Itulah kan misalkan murid diperlakukan sama, dah justru tuh nggak adil. Maksudnya Terus harus diperlakuin sama, tapi dengan kebutuhan mereka masing-masing, enggak sih? Iya, tapi kalau semuanya diperlakuin sama, justru itu tuh udah adil. Karena kebutuhan siswa itu kan beda-beda, guru harus peka terhadap perbedaan itu. Nah, keadilan, jadi tuh keadilan tuh buat siswa tuh jadi lebih dihargai, terus merasa diperhatikan. Nah, dan bisa meningkatkan kepercayaan diri mereka. Dengan keadilan, pembelajaran menjadi lebih manusiawi. Semua siswa tuh mempunyai kesempatan kayak untuk berkembang gitu. Tidak merasa tertinggal. Yap, betul. Kayak siswa yang pendiam. Udah kita bahas tadi masalah adil. Iya, guru tuh harus adil. Bukan berarti adil ngasih bukan arti beradil, adil semuanya tuh harus rata. Iya sih, semuanya tuh harus rata, tapi harus sesuai dengan kemampuan siswa. Jangan yang ini tidak bisa matematik, iya udah. Ya. Terus yang psiko tuh bisa matematik, dikasih juga yang matematik. Sedangkan dia tuh tidak bisa bahasa Indonesia. Nah, gitu harus tahu kemampuan siswa. Jadi tugas guru ini banyak ya. Banyak lah, Jo. Tugas banyak, gaji kecil. Iyalah. Apa Betul. gaji guru? Iya. Nah. Cuma yang Terus kenapa penting-penting dirimu mau jadi guru? karena aku ingin Mewujudkan membangun generasi emas. Berarti kalau misalkan mau itu, Iya. ya udah dosa bisa Aku jadi gajinya. jeduk tiap minggu, tiap hari sekali jeduk. Soalnya aku jeduk. Terus kayak ingat gak waktu orang ini tidak suka berhenti kita gak sih waktu kita observasi di SD itu, SD di Perum. Oh iya, Yang ada- gila sih.
ada yang anak yang bacotnya tuh yang jawab terus ada yang pendiam yang bener-bener diam, nggak mau ngomong, nggak sih kayak diam ya. Terus kayak kalau baca pun bapak tuh juga nanya ke yang budak yang ngomong tuh terus. lagi. Budak itu cerewetnya kan, yang itu tuh kan. Nah, Lagi cerewet Nian. jadi ya dia lambat waktu ngumpulin, dia lambat kan ngumpul jadinya. Iya. Jadi kayak ada yang Tapi gurunya juga udah memperhatikan dia gitu. Jadi yang mendominasi cuma yang cerewet itu Iya. beda. Jawab pertanyaan dia, baca dia, ini dia, itu dia. Jadi yang diam tuh emang ya udah diam deh. Udah do. Gurunya juga udah ngelirik dia, harusnya kayak gitu yang dilirik guru. Bahkan juga yang cerewetnya juga kayaknya udah ada kayak bahkan ditanya yang lain dia yang mau jawab. Ya kan? Dia yang mau jawab padahal guru tuh udah nunjuk, coba baca, dia yang mau jawab data lagi. Aku kata dia dak aku. Bahkan dia nyelonong aduh kemarin dia jawab. Iya. Iya, padahal kawannya belum jawab, tapi dia lah jawab Tapi duluan. tidak boleh juga dak sih Iya, kayak iya. gitu. Dia juga harus diingatin Iya, sih, soalnya betul kan? kayak menghargai pendapat teman dah sih jadinya jatuhnya. Nah itulah kalau guru tuh ya udah harus diingatin, tidak bisa kayak gitu terus. Kadang kelak dak suatu hari nanti kalau dia besar tiba-tiba bukan dia yang mendominasi, itu kena mental dia kalau kayak gitu tuh. Soalnya dia selalu jawab, selalu ini, selalu itu. Nah, saya lah. Siksa mana gue rindu semua sia. Isi teh. Aku nak ditampilinnya bagian ini. Siksa mengenai. Awas Nun. Nun sakit. Heh? Siksa Ya, kalian waktu observasi kayak mana kan kita beda kelompok. Waktu observasi yang kapan tuh? Ya kan kita sering observasi, tengok kayak mana siswanya. Waktu itu ya waktu observasi sama kayak kalian. Ada siswa yang aktif, ada siswa yang pendiam kayak gitu kan. Tapi waktu itu apa ya? Karena apel itu bahasa Inggris dah, jadi kan kayak tidak semua siswa kita tahu dah sih. Jadi yo anak-anak itu lah yang menjawab gitu sama gurunya. Nah yo Jadi apa lagi nih? Banyak yang harus dibahas jadi tulisan. Tapi dak dari yang kita itu mantap dak sih gurunya yang ngajar dak sih Cut? Apa? Maksudnya kayak walaupun siswanya pendiam, tapi orang tuh kayaknya kelasnya kelas sungguh dak sih? Iya dak sih, soalnya anak muridnya dikit, terus dia belajarnya jadi Lebih fokus. nggak lebih fokus, apa ya namanya, nggak tahu aja. Udah tahu kayak apa ya, kayak pintar loh baru kelas 2. Gurunya padek lah. Sebenarnya gurunya pintar ngatur Iya kan? suasana, dia suasananya tuh aktif. Kan mana ya, suasananya tuh jadi menyenangkan lah, dak jadi rame lah gitu kan kelasnya. Kalau Cuma tuh sedikit, iya, cuman tapi dia tidak memperhatikan. Yang diam ya udah diam. Tidak memperhatikan karakter Yang- siswa. Yang banyak omong, yaudah banyak omong. ya lagi. Tapi aktif, padek sih itu guru wali kelasnya membangun. Membuat pelajaran menyenangkan sih, menyenangkan kan. Terus apa namanya? Lupa lagi aku namanya apa. Terus juga bapak tuh ngajarnya terstruktur dak. Ada waktu bermain, ada waktu tampil, ada waktu buat latihan kelompok kan. Nah, cuman ya itu basic. Sayonara. Hey, engkau sama nasi dan membakar kayu. Susah, kasih bye-bye, susah. Kasih hai-hai orang enggak baru. dia ini? Iya. Apa saja orang baru. Kubur sudah selalu yang
Monitor ketua. Teman lapor ketua. Sama deh. Tapi itu selain dari itu tuh menurut aku kalau guru ngajar dengan metode ceramah hampir setiap hari itu jadi siswa jarang bertanya udah sih, terus juga cuman mencatat, terus kalau dikasih pertanyaan ya sebagian siswa jadi diam. Bukan masalahnya tuh dak yo cut. Menurut aku ya emang sih guru tuh kan pakai materi ceramah ya. Emang itu tuh membuat jujur beda bosan tak sih. Nah cuma tuh masalahnya tuh bukan di siswa baik kayak gitu. Nah metodenya tadi tuh nah kurang melibatkan siswa. Mereka tuh seharusnya tuh apa ya diberi ruang yang aktif gitu. Nah kalau Diberi kayak gitu, ruang untuk aktif. iya diberi ruang untuk aktif gitu loh, untuk bertanya. Dia jangan asik-asik ceramah be, tapi tuh ada kayak ngasih apa ya pertanyaan pemati gitu, terus suruh siswa itu bertanya gitu. Iya lagi kalau dibiarin tuh siswa akan terbiasa dan mereka hanya menunggu jawaban dari guru. Jadi malas berpikir, tidak ada berkembang, terhambat. Nah gitu. Betul. Dari kasus itu jadi itu juga gak sih nunjukin pentingnya variasi dalam metode pembelajaran. Karena pembelajaran ini tidak bisa cuma satu arah kan. Siswa tuh harus dilibatkan secara aktif. Karena emang seharusnya pembelajaran tuh berpusat pada siswa. Guru juga apa ya perlu kayak menggunakan diskusi, tanya jawab, kerja kelompok juga. Nah itu tuh bisa memberikan ruang siswa tuh untuk berbicara gitu. Nah habis itu kan siswa juga jadi belajar bisa berpendapat kayak gitu. Nah jangan cuma guru ngejelasin dengan metode ceramah, ya udah guru yang nanya, guru juga yang jawab, terus siswanya tak kati maju-maju. Lingkungan kelas tuh juga perlu dibuat jadi aman gitu lah sih, siswa jadi tidak takut salah. Kesalahan tuh harus dianggap sebagai bagian dari belajar, bukan Kalau kita berani berubah, itu merubah sistem pembelajaran yang kayak gini, mungkin siswanya akan lebih berani. Terus kelasnya juga jadi hidup. Nah proses belajar yang dialami oleh siswa juga akan lebih bermakna. Betul. Nah dari studi kasus tersebut apa namanya tuh guru tuh bisa memulai dengan yang aku tadi bilang ya, pertanyaan pematik yang sederhana yang bisa memancing siswa tuh untuk berpikir secara kritis. Nah terus tidak langsung pertanyaan yang sulit-sulit kayak itu tuh, jadi tuh kayak guru nanya, jadi tuh siswa tuh bakalan berani untuk ngejawab, tidak ada diam-diam baik. Terus juga guru juga bisa membagi kelompok kecil, jadi tuh siswa tuh lebih nyaman berbicara dalam kelompok dan melatih keberanian. Terus pujian dengan apresiasi itu penting sih untuk membangun kepercayaan diri. Kayak Terus siswa tuh jadi merasa dihargai. Kayak dikasih awards gak sih? Terus merasa lebih aktif. Sebenarnya tidak harus award. Ya pokoknya sebenarnya tidak harus dalam bentuk dalam bentuk yang kayak materi sih. Maksud tuh tidak harus yang kasih Benda bentuk hadiah, benda yo. gitu dah sih, kayak kasih ini. Cuman pujian biasa. Pujian, Iya, kasih wah. kata-kata gitu. Hebat, bang hebat hari ini. Bagus. Kayak gitu dipuji kayak gitu, be melting gak sih? Iya. Apalagi anak kecil maunya. Nah jadi dengan Kan strategi ada tuh beberapa guru tuh yang cuek bebek beda sih, cuek bebek. Udah lah. Bisa jawab, sudah lah. Mm-mm. Sudah. jadi tuh dah dengan Bahkan kadang tuh kalau kita jawab ada yang malah di pojok ini lagi ditanya lagi Iya. apa sih yang kamu malah jadi takut mau jawab gak sih kayak kita misal ditanya dengan dosen. Nah jadi kami takut jadinya. bukan takut gimana, nggak tahu ya, kayak takut. Iya merasa diintimidasi gak sih, merasa kayak terus Emang kamu tahu sih nggak? itu baik untuk kita berpikir kritis, Iya, cuman cuma tuh kayak jadi buat takut. maka kita harus rasa lawan nggak sih rasa takut kita. Jadi tuh Dengan pas kita udah melawan rasa takutnya malah diintimidasi, malah di anu Kayak ditanya-tanya lagi gitu. pojokan lagi. Oke, jadi tuh Lanjut. dari kasus ini tuh dengan bukan strategi bukan masalah ditanya-tanya lagi, tapi itu kayak apa namanya tuh
yang kamu omongin tuh apa sih, kata dia. Coba ulangi lagi. Bukan masalah ulangi, kayak emang yang kamu Kalau omongin tahu tuh nggak apa, makna kata dia. makna yang dia omongin. Maknanya apa? Artinya tuh apa? Coba kasih contohnya. Padahal dia lah berani jawab deh, harusnya lah bisa diapresiasi gak sih? Iya. Dari kasus yang tadi itu dah berarti apa ya, dengan strategi yang kayak kita tadi bilang tuh pasti kelas tuh jadi lebih aktif, siswa juga lebih terlibat dalam pembelajaran, tujuan belajar juga lebih mudah dicapai oleh murid-murid tersebut dan mereka pun tidak merasa tertekan pastinya. Betul. Kan kalau kita kayak gini kan, kalau kita kuliah kayak gini, kita kan jadi belajar gak sih pada istilah. Nah, di SD aku tuh kan pelosok gak sih, mungkin. Jadi jujur dak, lebih banyak guru yang gak kuliah. Justru karena masuk karena ngajar-ngajar, ngerti gak sih? Gak kuliah gitu, nah jadi dia udah paham. Bahkan pas aku SD, wah, bapak gurunya itu masih main tangan tau. Kalau misal siswa tidak kerjain PR itu dijewer di depan kelas. Jadi siswa tuh ngerjain PR tuh bukan mau belajar karena takut. Takut besok dijewer. Kerjain lah. Pokoknya takut terus. Kalau nak ke sekolah tuh gurunya tidak paham gitu. Nah, karakter siswa tuh kayak mana. Juga ada guru yang ngeemasin muridnya kayak yang lah ranking 1 itu dah. Yo, ini gini. Jadi waktu itu kayak ada sesi maju gitu, nah. Siapa yang hafalan sholat gitu dah. Ada siswa lain yang nunjuk, guru tidak mau siswa lain yang tidak mau siswa itu, mau siswa yang juara 1 tuh yang maju. Itu kan kayak, jadi siswa lain tuh emang tidak ada kesempatan nak maju gitu. Nah, apa-apa ranking 1. Dia ranking 1 dari kelas 1 sampai kelas 6, tidak berubah-ubah. Padahal kalau dilihat dari kemampuan yang lain tuh kadang ngerasa kayak ngapa dia terus yang ranking 1 padahal ini lebih nonjol. Guru tuh mau dia baik. LCC dia, lomba ini dia, lomba itu dia, tidak ada dikasih kesempatan sama yang lain. Aneh kan? Ternyata baru sadar sekarang. Karena mungkin di pelosok dan kekurangan guru, jadi yang masuk guru tuh emang yang tidak ada menjalankan kuliah. Terus habis dia ngajar baru dia kuliah di UT gitu. Gitu. Jadi tidak ngerti dia karakteristik siswa tuh kayak mana. Ngerti lah. Apalagi kalau ada yang anak yang emaknya guru di sekolah tuh, dak. Yang aku bilang tadi. Oh, itu. Jahat nian. Di tempat aku juga ada. Dikata astagfirullah, kalau dibilang dak, aku kata-katai di sini boleh sensor dak. Dia kata ya aku kayak gitu, ya Allah, sampai sekarang aku nangis aku di sekolah. Terus sama wali kelas tuh bilang ke aku, udah usah lah kamu laporin ke bunda kamu, nanti jadi masalah besar. Terpaksa aku mendam sampai detik ini. Orang tua aku udah tahu aku dikatain kayak gitu sama guru tuh, gara-gara aku ngaduin di anak dia bawa kalkulator pas ujian. Udah adil nian. Boleh kau katain dia? Yo, itu aku masih bermoral. Maksudnya kenapa boleh kau aduin? Udah boleh kata wali kelas. Iya, Nanti jadi masalah besar kata dia kayak gitu. Nanti Kalau aku enggak lah. nanti mama kamu ke kesini. sekolah tuh dengan ibu aku. Nanti mama kamu kesini kata wali kelas tuh. Nanti jadi masalah besar lah, bertengkar. Nggak usah lah diaduin. Aku itu dipojokin itu di ruang guru digituin. Nah, aku sendiri persus guru banyak-banyak, terus anak guru dan maknya itu. Nah, diam deh aku, habis itu nak lagi aku nak maju-maju, nak bilang-bilang apa, nak lagi. Tapi seharusnya itu dilaporin nggak sih? Trauma, jujur trauma nian aku karena itu tuh sampai Beda kan kita sudah tahu tuh dulu kayak mana. Jadi untuk kedepannya Jahat. kita rubah gak sih? Nah, jangan aku tuh mau jadi. nanya gak sih, kayak apa sih peran guru yang paling penting dalam membentuk karakter siswa tuh? Peran paling penting itu menjadi teladan sih, karena kan sikap guru yang Iya, bakal ditiru, iya. yang kata gitu tadi. Jadi guru tuh berperan untuk membimbing dan membentuk kebiasaan baik di kelas. Jadi kalau kita udah baik kayak mana? guru udah baik dah. Iya, Ada udah baik. Iya, siswanya yang ikut kita lah. Aduh ya. Kayak mana kita Iya, berperilaku.
anak murid tuh lebih percaya guru, mudah Dan percaya itu, sama iya. guru. Dan itu akan dikenang nggak sih perilaku guru tuh bagi siswa dak? Walaupun sekarang dia lah muji kan, bagus kuliahnya kan, aku ketemu dak bagus kuliahnya di PGSD, cuman hati nurani aku ndak nerimo dia muji aku karena dia habis ngata-ngatain aku guru itu, sumpah. Sabar yo. Sabar. Bahkan nggak salah pun di tempat undangan pas ketemu tuh sudahlah teringat aku, baru aku ceritain waktu ketemu itu sama bunda, terus bunda aku ngomel-ngomel, apa ndak dibilang dari dulu? Sudahlah, berlalu berapa belas tahun yang lalu itu pas aku masih kelas 3. Kalau aku ada itu nih, nggak masalah. Kalau aku pindah mungkin dari sekolah tuh dulu. Aku baru Nah pindah itu lah, dak sih. Jadi kok merasa kurang nyaman dak sih Nui di sekolah tuh. Iya. Jadi tuh kayak apa yo? Kayak menurut kamu dak sih, weh? Menurut kamu nih yo, kayak pendekatan apa dari cerita kami tadi tuh kayak pendekatan apa sih yang pendekatan apa sih? Apa? Pendekatan apa? Oh ya pendekatan apa yang perlu kita lakuin gitu nah kan misalkan sebagai calon guru yo biar siswa tuh merasa nyaman belajar. Ya pendekatan yang ramah lah, ramah, terbuka, iya. terus tidak menghakimi tadi. Nah, Jadi guru tuh harus menciptakan suasana yang aman agar siswa tuh berani Aman. bertanya dan berpendapat. Nah betul nih itu. Hmm. Kalau lingkungannya lah dak aman, dak nyaman, dak kayak mana lah. Gurunya tiap masuk kelas takut, takut. Nah, kalau nyaman kan siswa jadi enak, dak senang dia kalau ada jam kos. Iya sih. Besok betul. kita dipanggil kan. Iya. Kalau kayak gitu terus mental cepet norak sih Iya, mental. yo lagi, yo jujur, izin. Jujur izin. Kamu Nah, udah terus- nanya yo. Nih, kayak mana kalau misalnya kamu macam mana cara kamu menghargai perbedaan kemampuan siswa kalau kita jadi guru? Kalau aku yo dengan inilah dengan kasih dia dukungan gitu. Dukungannya sesuai dengan kebutuhan si murid itu. Guru tuh contohnya guru ada membanding-bandingkan terus tuh tapi tuh bantu siswa tuh berkembang dengan sesuai kemampuannya. Kan guru ini kadang banding-bandingin kayak ini pintar, ini enggak gitu nah kan. Oh, tapi kadang ada juga dak sih guru yang banding-bandingin fisik. Iyo. Ayo, aduh, sumpah, aduh, tuh. sumpah, Aduh, itu terasa Tidak niat. boleh, tidak boleh. Iya. Yang gendut, yang Nah gendut. yo, nah yo, waktu yo kalau bisa tidak tahu lah ya karena sekolah di pelosok jadi aku ngerasain semua yang kayak gitu. Sumpah dibanding-bandingin, apalagi yang putih gitu, dak yang putih disayang-sayang. Wih, giliran yang jelek, Cok. Giliran yang jelek dimaki-maki. Disuruh jangankan nak muji, nak nyentuh be guru jijik kalau yang jelek. Ya Mas, maaf ya. Dia putih, dia cantik, kalau lembut. Nah, giliran yang kayak yo masa aku dak apa yo, masih entahlah. Jahat niat. Enggak usah lah banding-banding kayak gitu. Itu tuh guru ada bermoral. Iya kan? Pada Iya. moralnya. Kalau dipikir-pikir Masa dah jadi iya guru kayak gitu? dialamin semua dah. Kayak gitu. Terus yang cantik yang itu dijadiin juara. Jahat niat, woy. Orang lihat tuh orang nengok tuh dari kemampuan siswa enggak sih Iya. belajar dia kayak mana bukan dari fisiknya. Misalkan dia cantik, dia berarti harus ranking 1 gitu ya. Iya. Terus yang sering maju, sering ditunjuk, yang lain tuh sudah lah jadi NPC. Iya, jadi pendukung aja. Iya, jangan kan nak nyuruh maju, nak nyebut nama be, gurunya ogah. Mungkin guru tuh udah tahu nama budak di siapa Iya, ya, kan? nama budak tuh. Tahu beda mungkin ogah dia nak tahu. Berarti dampak lingkungan terhadap siswa ini ya sangat berpengaruh juga enggak sih? Sangat terhadap perilaku siswa. Terus lingkungan yang positif tuh juga bisa membuat siswa nyaman mau belajar. Coba kalau misalkan tadi lingkungan belajar kayak contoh yang di sekolahan nih, itu tidak membuat siswa tuh Nyaman. berpikir positif, nyaman sih. Dia tuh apa ya? Negatif Dia berpikiran terus. nak Iya. pindah. Malah bahkan ndak nak lagi datang ndak sih di Iya. sekolah tuh mau pindah. Pindah. Iya lagi. Terus kan aku 4 kali pindah sekolah. 4 kali woi pindah sekolah. Nah pas kelas 5 aku pindah di sekolah. Itu isi siswanya kasar-kasarnya. Dia dari cara ngomong, manggil orang pakai binatang kan. Itu kejut lah aku, shock. Terus karena aku udah kayak orang tuh kayak nyebut-nyebut orang tuh manggil temannya sekasar
gitu, jadi aku dipojokin kayak dibilang sok lembut gitu dah. Sok-sok lah pokoknya. Jadi aku lapor lah ke wali kelas kan masalah itu, dan wali kelasnya udah nanggapin sama sekali. Bener-bener udah nanggapin. Aku cerita sambil nangis waktu itu di ruang guru. Biasanya gurunya emang udah nanggapin sama sekali. Diam deh gurunya. Ya udah, besok dikasusin kata gurunya. Udah ada dikasusin sampai detik ini. Diam deh gurunya karena masalah tuh. Terus gurunya berdalih kayak gini, dia masih anak-anak kata dia bilang ke orang tua aku. Terus aku pindah lagi. Berarti emang di gurunya nggak sih, berarti gurunya masih kurang untuk memahami karakter siswa tadi tuh nah. Jadi ini nih hal yang paling sering diabaikan nggak sih dalam pembelajaran, iya. aspek emosional siswa Iya tadi, lagi. perasaan, itu kondisi mental, nah itu tuh sering tidak diperhatikan. Emang gak tau lah. Terus nah karena siswa yang kasar-kasar yang ngebully itu tahu aku ngaduin gitu nah ke gurunya, malah makin-makin, dan gurunya tidak peduli gitu. Nah emang kayak nganggap kita tuh masih anak-anak gitu. Ya udah masih anak-anak tidak apa-apa gitu. Nanti punya teman sendiri dia tidak bisa. Langsung aku dipindahin lagi. Aku juga pernah ngalamin kayak gitu, aku langsung pindah. Udah. Berarti dah kamu ngadu kayak gitu tuh berarti suara kamu tuh emang nggak Tidak dengar gitu pernah ya, dengar Jud. yo. Nggak didengar. Banyak keputusan apa yo belajar tuh yang dituin guru apa sih namanya, pokoknya nggak didengar guru gitu Padahal kan. dah aku salahnya nanya dah, kenapa nak belum ini dah aku Iya. cerita dia juga. Harusnya yang ditegur tuh siswa yang itu dah sih, siswa Iya. yang bermasalah tuh. Malah yang ngaduin tuh yang diituin, yang dipojokin. Kayak ya udahlah, orang tuh masih anak-anak. Oh, nggak bisa. Terus bunda aku nggak mau, nggak bisa kalau dibilang anak-anak. Kalau gitu. Pindah lagi. Ya, jadi perlu diubah nggak sih agar pembelajaran tuh jadi lebih manusiawi Iya. gitu. Nah, jadi pendekatan pembelajaran tuh harus lebih berpusat pada siswa, guru harus lebih memahami kondisi siswa. Nah, Terus gurunya nggak nak aku pindah. kenapa Nggak tuh? bolehin aku pindah karena waktu itu aku dipojokin juga karena baru pindah langsung ikut LCC. Nah terus langsung juara, kata gurunya nggak usah katanya kayak gitu. Ini tuh nanti kalau dia pindah nggak ada lagi yang ikut-ikut lomba kan nggak, dia nggak ngertiin kondisi mental kita. Iya. Terus dia nggak nyuruh kita pindah karena manfaatin kita gitu. Iya, Nggak ngerti iya, nggak? iya. Nggak mau langsung pindah habis itu tuh kayak rusak. Abis itu aku jauh-jauh dari pelosok, dan aku habis SD tuh jauh-jauh ke kota. Tidak mau lagi di pelosok karena emang sistem ngajarnya tuh masih tidak bagus nian. Tidak ada masalahnya tidak sih kalau kita habis nih apa ya orang makanya nyekolahin anaknya jauh gitu dah. Karena emang Kalau perlu swasta kan? iya kan, nah, kalau perlu swasta tuh betul-betul nian. Nah, gurunya Iya. paham Tapi gitu. kadang swasta tuh Ada juga yang sekarang pembuliannya malah lebih tuh Lebih kayak parah. oh ya semuanya anak orang Anak berado. iya, anak orang Iya. berado. Jadi ya main kelas-kelasan lah Iya. kan, kak yang yo. Kayo apalagi ada kecil dak tolong makanya dak. Bapak kau apa? Bapak aku pilot. Ojokin, ndak ada yang ndak ada is. Aku punya ini, kau punya dak? Nggak punya, aku punya i. Sia. Jadi kasihan. Lah sekarang dia atapnya lah bolong sekelas dia aku ya Allah. 4 kali aku pindah, nah, kayak gitulah ceritanya. Pindah sini, pindah situ. Berarti rata-rata di pelosok tuh kayak gitu. Iya rata-rata ya. Pindah dari tepi bukit kiri ke tepi bukit Berarti kanan. dah, kesimpulannya apa yang kita bahas nih? Terus yo harus itulah. Berarti ini Dia juga udah bisa rasa rekrut guru lah yang kayak gitu. berarti karakteristik peserta didik itu emang benar-benar fondasi utama dalam pembelajaran. Guru tuh udah apa ya tadi tuh lupa, aku nggak nangkep. Yang paling penting sih peran guru lah. Iya. Peran gurunya kayak mana? Cara gurunya Ngadapin siswa. Mungkin kan kayak guru tuh lah lupa apa yang dilakuin ke siswa tuh. Sekarang siswa tuh kan ketemu cuma sama guru tuh Iya. kan banyak muridnya udah ingat kan satu-satu harus Iya. ngapain ke anak yang ini anak ini tapi anak tuh ingat guru tuh kayak mana. Iya, betul. Kesehatan Bahkan mentalnya kena tadi itu, kesehatan mental. Nah, betul aku belah dada ini, isinya sakit mental semua. Beda, berarti yang paling penting tuh emang peran guru. Ya, gurunya Dan guru sih. juga harus bisa memahami karakter setiap siswa. Siswa tuh harus Iya.
jangan diabaikan dan jangan dihakimi. Makanya kita belajar dari tidak perkembangan kognitif, Iya. sosial, emosional, sama moral guru. Intinya gurunya harus bermoral. Iya. Nah, Bukan moral siswa baik, tapi gurunya juga. intinya karena kan gurunya dulu lah. Iya. Kalau gurunya yang itu coba karena yang kan ngajar. guru menjadi teladan anak murid Iya, juga karena gurunya kan. yang jadi contoh dah. Guru tidak bermoral, anak murid tidak bermoral lagi. Iya, iya. Udah. Oke, sudah cukup sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Bye.